Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sampai Luar materi biasa. advance. Yes, yes, yes. Kayak semakin kesini Salamnya semakin anak. semakin jarang yang open mic ya. Jadi kayak apakah ada sesuatu? Oh, enggak sih. Enggak juga lah. Coba Mas kita pancing Mas, pancing Kita mancing. Mas. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Itu ya. Itu apa itu? Yel-yel siapa? Oh itu ya lihat dosen kesayangan kita Mas. Oh, Yes. Keren Mas, namanya Lomo Mulatua. Yoi. oke oke oke. Nyata tidak ada yang nyaut. Oke. Ya udah deh kalau begitu Oke. kita Daripada lupa. langsung udah udah lupa ya selama WFH. Hmm, udah muncul screen saya. Udah Mas. Kok Udah muncul PowerPoint ini? udah Mas? Oke, sip, mantap. Oke, kemarin kan kita udah bahas tentang array ya. Kita udah sempat bahas masalah array, array satu dimensi dan array dua dimensi. Kemarin kita udah tahu kan ya. Gimana cara aksesnya, gimana cara deklarasinya, gimana cara kita apa namanya nambahin elemen kan setelah setelah itu atau sebelumnya gitu kan, atau ngurangin elemennya gitu ya. Terus sekilas kita udah ngerti gitu. Nah, sekarang kita lanjut materi kita tentang array ya. Nah, selanjutnya itu atau sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Mungkin seharian kemarin atau seharian tadi itu baru ketemu gitu pertanyaan untuk kemarin. Mas, Oh ya. itu Mas yang kemarin Mas bilang ketinggalan forage. Oh iya. Oh ya, oke. Oke, nanti kita bahas forage. Kira-kira ada yang mau ditanyain? Belum saya mulai tentang materi yang kemarin. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, langsung aja saya mulai. Oke. eh Mungkin sebelum kita masuk ke area multidimensi, mungkin saya mau jelasin satu yang kelewat ya. Ada satu yang kelewat tentang looping ya. Jadi, karena kalau misalnya kita apa namanya ngelihat looping itu kan eh ada yang while, for, terus ada do while gitu ya. Nah, eh ada satu lagi di PHP yang bisa mudahin kita untuk looping yang pakai data gitu ya. Kita ngelooping looping data gitu. Ada yang namanya tuh for each. Saya lupa ngasih tahu. Kita ini ya apa review sedikit gitu, kita coba balik sedikit ke materi basic. Di sini ada yang namanya for each. For each ini digunakan untuk looping. Bahasa kerennya itu looping, bahasa kerennya looping through data. Wah, dia masuk siapa nih? Wah, oke. Jadi ada yang namanya for each, jadi dia itu istilah kerennya itu looping through data. Jadi kita ngelooping, tapi ngeloopingnya itu yang di looping data gitu. Jadi kita nggak nentuin sendiri looping itu berapa kali, tapi berdasarkan data gitu. Nah, ini uh, apa namanya ada hubungannya dengan array gitu. Jadi for each ini enaknya kita pakai di array gitu, jadi enak pakainya. Oke, mungkin saya bikin dulu array misalkan arr atau names gitu ya, nama-nama. Ini ya 3 nama gitu. Ini kita pakai satu dimensi. Nah, di sini di for each kita nggak perlu kan
kita nggak perlu bikin indeks untuk akses si arraynya, nggak perlu kita increment si indeksnya gitu ya. Kan kalau misalnya kita pakai for biasa ya, kita coba pakai for biasa, pakai for misalnya $i sama dengan 0, $i kurang daripada misalkan count $names, $i plus plus. Nah kan kita harus pakai ini ya, harus pakai indeks untuk ngakses si elemen di array. Nah kita echo nih misalnya, echoh lagi, echo names yang ke $i, concat pakai spasi ya biar ada jarak antara satu teks dengan teks yang lain. Kita coba buka localhost apa nggak salah nih. Oh iya, ini belum saya komen dulu. Nah ini kan langsung keulang kan ya, tiga data ini bakal ngecetak gitu. Saya ini dulu deh, udah bekerja. Ujang, Udin, Ucup ya, tiga data ini kelup gitu, keluping, akses semuanya nampil. Nah ini kan kita harus perlu indeks ya untuk mengakses si elemen arraynya. Kita harus nyetak, kalau misalnya kita mau nyetak kita harus pakai indeks. Nah kalau kita pakai for each itu kita nggak perlu indeks lagi, jadi dia looping true data. Jadi kita nggak perlu akses per elemennya lagi, kita nggak perlu akses per indeksnya lagi. Tapi looping ini udah nyediain apa ya, udah ngasih kemudahan gitu untuk kita, biar kita nggak perlu ngelooping lagi pakai indeks. Kita tinggal taruh misalkan names as name gitu, kayak gini doang, kita nggak perlu pakai indeks lagi, tinggal kita echo as name, kita concat pakai spasi biar ada jarak, hasilnya sama ya. Lebih singkat kan, lebih enak ya ngeliatnya. Nah terus gimana kok bisa gitu ya, kok nggak ada indeksnya kok bisa ngelooping gitu kan, bisa ngelooping si array gitu kan array pakai indeks gitu ya. Oke, jadi cara kerja dari for each adalah, ini saya gambarin dulu biar lebih enak ya. Saya hapus, copy, saya buka OneNote, quick note ya. Oke, masih gedein dulu. Nah di sini kalau misalnya kita lihat for each itu sistemnya kayak gini. Di sini kan ada names ya, ada arraynya. Ini arraynya kan nama array dari yang kita masukin ke dalam si for each. Nah ini nama arraynya names. Nah di sini ada variable name. Nah jadi name ini itu misalnya kita bisa sebut adalah satuan daripada si names. Satuan itu maksudnya satu unit data gitu, satu unit data daripada si names gitu. Jadi kalau misalkan si names adalah kumpulan daripada string gitu ya, kumpulan daripada nama, name adalah satu persatunya nih, satu data dari si names gitu. Jadi kalau misalnya kita analogiin rak buku dengan kisinya gitu. Kan kemarin kita lihat rak buku kan ada satu rak buku ya, kan dalamnya dipisah dengan sekat gitu ya, ada kisinya. Nah si names adalah rak bukunya yang isinya adalah yaitu semua buku gitu ya. Nah sedangkan si name di sini adalah si kisinya, kotak kecil-kecilnya itu, kotak daripada si buku, si lemari itu, si rak bukunya gitu ya. Nah si name ini bakal
berganti ya, datanya sesuai dengan eh, apa namanya eh, urutan looping. Jadi misalkan ini loop yang pertama nih, loop yang pertama. Nanti si name isinya adalah ini. Ini loop yang pertama. Loop yang pertama nanti isi name adalah si ini. Ops. Si name isinya adalah si Ujang datanya. Nah, loop yang kedua, name isinya nanti nilainya ya adalah Udin. Loop yang ketiga, name isinya adalah Ucup. Gitu. Jadi name ini berganti-ganti setiap loopingnya. Setiap kali looping dia berganti nilainya. Jadi kan ini kalau misalnya kita lihat kan pasti 3 kali looping kan ya. Nah, loop yang pertama nanti si name berubah datanya jadi Ujang. Looping kedua, looping 1, looping kedua, looping ketiga. Name ini berubah sesuai dengan urutan loopingnya. Ini berurutan pasti dari paling kiri ke kanan. Jadi makanya kenapa bisa tampil si elemen dari arraynya, karena name ini nilainya berubah-berubah terus setiap kali looping gitu. Looping pertama, pokoknya looping pertama sampai habis nyampe bawah ini ya, sampai statement yang bawah sini itu pasti Ujang yang pertama. Ntar pas udah ke atas dia mulai looping lagi selama sampai ke bawah ini ya udah habis itu ya, sampai habis ini si looping keduanya name ini nilainya Udin. Terus ke atas lagi, dari atas sampai ke bawah looping sampai habis, name ini berubah jadi Ucup gitu. Nah setelah habis datanya yang di array si name sini, itu dia keluar dari looping selesai gitu. Jadi jumlah loopingnya itu ya udah sesuai dengan jumlah si arraynya. Kalau di sini 3 jumlahnya ya udah berarti dia loopingnya 3 kali gitu. Gampang ya. Misalnya ada mau tanyain nggak? Yuk, ada mau tanyain atau masih bingung? Boleh tanyain yuk. Boleh ulang cara bacanya enggak? Belum. Maksudnya cara bacanya gimana nih? Cara baca ini diulang lagi. Iya, cara baca yang tadi, Oh, oke. yang barusan. Oh, ini yang for each ini ya. Oke, saya ulang lagi deh kalau gitu. Saya ulang lagi dari awal. Oke. Kita ulangi. Jadi si name ini kan di sini ada for each names as name. Nah, si names ini adalah besarannya, arraynya. Ibaratnya kayak ini tuh names ini adalah rak bukunya, sedangkan name ini adalah kisinya atau kotak-kotaknya, sekat-sekatnya gitu ya. Atau bukunya lah gitu gampangnya, atau barangnya lah gampangnya gitu ya, enaknya. Biar enak kayak gitu. Loh. Nah, names ini itu array yang kita mau looping. Names ini array yang kita mau looping. Name ini itu adalah nilai satuan daripada si names. Ini ya, nilai satuan ini. Ini nilai satuannya. Nah, si name ini itu nilainya bakal berubah setiap kali looping gitu. Jadi misalkan dia looping pertama, berarti si name nanti nilainya adalah Ujang. Looping pertama. Jadi kan looping nih, dia looping nih ke bawah, looping kan habis. Ntar kan dia balik lagi gitu ke atas. Looping, balik lagi ke atas. Looping lagi, balik ke atas lagi, looping lagi, balik ke atas kan. Sampai datanya habis nih. Nah, looping pertama, data si name ini isinya adalah Ujang. Looping pertama. Looping habis selesai sampai bawah, dia naik lagi ke atas, ngulang lagi. Name ini nanti nilainya berubah jadi Udin. Looping kedua, udah ke bawah, udah dicetak namanya, balik lagi ke atas. Nah, name ini berubah. Karena dia udah looping ketiga berubah. Name itu jadi Ucup. Jadi akhirnya si name ini ngeprint
masing-masing daripada nama yang ada dalam si array names. Nah, setelah datanya habis, sudah keluar dia dari looping, selesai. Dia lanjut ke statement selanjutnya di sini. Gitu. Sampai sini udah paham atau masih kurang jelas? Gimana? Ada mau tanya lagi? Silakan. Udah, sip, mantap Bu. Yang lain ada mau tanyain? Atau masih kurang jelas? Silakan tanya. Nggak ada? Oke, kalau misalnya nggak ada, ini boleh dicoba dulu. Saya copy di code file ya. Ini saya copy lagi. Wah, ini banyak nih. Saya taruh sini. Duar. Silahkan. Misalkan mau yang ngopi, boleh dicoba-coba. Oke. Gitu ya, itu for each kayak gitu. Jadi lebih mempermudah kita untuk kalau misalnya kita mau looping datanya itu bentuknya array gitu, jadi lebih enak. Dan kita nggak perlu nentuin lagi nih. Ya sebenarnya sih pakai indeks juga bisa, cuman kan kita harus deklarasiin variabel i nya dulu, harus deklarasiin ini itu gitu. Kalau misalnya tujuannya untuk ngambil nilainya aja, kita bisa pakai for each. Tapi kalau misalnya kita mau tahu dia itu posisi keberapa, kita bisa pakai for gitu ya. Jadi si for each ini dia nggak menyediakan indeks, kecuali kalau misalnya kita extend di sini. Jadi si for each ini itu dia ada sintaks tambahannya lagi sedikit di belakang. Gitu. Jadi ada tambahannya kayak gini. Nah, ini sintaks tambahannya. Hasilnya kalau misalnya kita save ya sama aja sebenarnya. Cuma di sini ada indeks, ya ada tambahannya ya tadi. Tambahannya adalah di bagian sini gitu ya. Kalau misalnya awalnya kan kayak gini. Nah, ini kita bisa tambahin kayak gini. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ada indeksnya, for each bisa menyediakan, dan kita harus tulisnya kayak gini. $index, atau ini bebas, ini variabelnya bebas ya. Ini untuk penamaan ini itu bebas, oke? Nggak harus kayak gini gitu ya. Ini nggak harus indeks, mau bebas, mau i, mau apa gitu yang bermakna yang penting. Jadi names, nama arraynya, s, indeksnya ya, ini indeks daripada si arraynya, tanda panah sama dengan lebih dari gitu ya, tanda panah ya, ininya gambarnya. Baru terakhir adalah name, ini satuannya gitu. Nanti kalau misalnya kita mau nyetak indeksnya, kita bisa pakai si variabel indeks ini. Misalnya kita taruh di depan ya, $index digabung dengan ini deh, biar enak. Saya kasih pakai string ini ya, pakai string template aja biar gampang. Index sama name nih saya bikin. Kelihatan kan? Pakai titik deh biar lebih, atau pakai ini kurung gitu. Wah, dia masuk lagi. Siapa? Oh, dia baru sampai. Selamat datang Lulu di Indomaret. Oke. Ini indeks ya. Jadi indeks dimulai dari 0. Seperti biasa. Array 0, 1, 2 gitu ya. Kita bisa nyetak indeksnya kalau misalnya kita perlu indeksnya. Misalnya kita nggak perlu indeksnya, ya udah dihapus aja. Bikin lebih simpel jadi kayak gini pakainya. Kalau kita mau cuman akses datanya aja gitu, kita nggak mau nggak mau nampilin indeksnya, atau kita nggak perlu indeks gitu,
kita bisa pakai for each-nya kayak gini aja. Tapi kalau misalnya kita butuh indeks, kita harus tambahin variabel baru di sini. Terus kita kasih tanda panah. Gitu. Jadi sebelah kiri ini adalah indeksnya, sebelah kanan adalah nilai satuan daripada si array-nya. Gitu ya. Nah, untuk indeks itu juga sama. Perubahannya sama kayak si name. Setiap kali dia looping, begini ya. Setiap kali dia looping, dia berubah. Nah, tapi dia berubahnya sesuai dengan indeksnya. Kalau tadi kan si name itu berubah, ya udah isinya adalah nilai daripada si elemen array-nya gitu ya, masing-masing elemen array. Nah, kalau ini si indeks itu ya sesuai dengan urutannya. Kalau misalnya dia dari apa yang pertama berarti 0 indeksnya. Ini dia 0, nanti indeks berubah. Ini 1, ini 2 gitu. Sama urutannya. Gitu ya. Paham di sini? Ada yang mau ditanyain, silakan. Ya, ada mau tanyain nggak? For each. Nggak ada. Nggak ada paham ya sama for each. Oh, ini. For each bisa cetak semau kita atau cetak semua isi array aja. Untuk for each bisa cetak semua kita, semau kita, atau cetak semua isi array aja. Mungkin maksudnya itu kayak yang kita pakai +2 +3 gitu loh Mas. Gimana? Mau mungkin maksudnya dia apa? Maksudnya si Fazan tuh mau kita kayak kita rubah casingnya ini. Itu kayak gitu tuh maksudnya tuh. Oh, kita mau seleksi nilainya. Maksudnya kita mau atur juga bisa. Nah, itu eksperimen lagi tuh, kita bisa eksperimen. Ntar share dulu. Kalau itu mau pakai if. Itu eksperimen. Ntar. Kalau misalnya kita mau bikin apa namanya, dia nilainya itu nggak urutan, maksudnya nggak seperti standarnya atau biasanya, itu kita bisa rubah. Contoh misalkan kita mau nyetak tadi apa, Ujang sama Ucup aja ya, apa tadi, Ujang sama Udin. Ya udah, kita misalkan kita bisa mainin indeksnya nih, misal if lagi ya bisa kita masukin nih, kita eksperimen aja. Misalkan si indeks kita, kalau indeksnya itu dia sama dengan 1 ya, berarti Udin dilengkap, 2 ya, berarti si Ucup dilengkap gitu ya, berarti break misalnya, atau continue. Di sini echo, oh lupa, kita time travel dulu, time travel, copy, paste ya. Nah, ini kan kita bisa cetak sih Ujang sama Udin aja, atau kita bisa mainin di nilainya gitu. Bisa kita buat, kalau misalkan si name-nya itu adalah Ucup, continue gitu, bisa kita mainin gitu. Jadi nggak selalu harus semua array kita bisa print, maksudnya harus selalu di print, nggak juga, kita bisa atur itu. Jadi gini, konsepnya gini, ngoding gitu ya, ngoding itu bahasa gampangnya adalah kita ngajarin komputer gitu untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau misalnya kita mau gimana pun kemauan kita bisa gitu, selama kita tahu bahasanya gitu, tahu gimana cara nyuruhnya, cara cara ngajarinnya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bikinnya A, ya udah kasih tahu si komputer gimana caranya bikin A. Kita mau B tapi ada sedikit-sedikit keceknya, ya udah kasih tahu komputer itu gimana caranya bikin biar bisa B ada kececean gitu. Gitu ya. Jadi sebenarnya sederhana itu untuk kita ngoding itu. Bahasanya sederhana sih. Gitu ya, istilahnya gitu.
Sebenarnya kita cuman nyuruh komputer doang ngelakuin sesuatu yang kita pengen, ngobrol sama komputer tuh. Oke, ada mau tanya lagi silakan. Oke, sama-sama. Jadi kalau misalnya kita ngoding, ya anggap aja kita ngobrol sama komputer lah gitu ya. Kita pakai bahasa juga tuh. Oke. Ada lagi mau tanyain silakan. Oh, ini saya copy dulu deh. Siapa tahu penasaran. Taruh di bawah. Ada mau tanya lagi silakan. Nggak ada. Oke, sip. Berarti udah paham ya. Mantap. Oke, gitu ya kira-kira untuk for each. Nah, nanti konsep ini jangan lupa. Nanti soalnya pas kita ketemu sama array 2 dimensi dan 3 dimensi dan collection gitu ya. For each ini itu juga sama sebenarnya konsepnya. Paling cuma beda apa ya? Beda pembahasannya aja gitu ya. Cara penyebutannya aja. Nanti cara kita apa namanya? Ngelihat struktur data daripada variabelnya. Jadi yang terpenting dari ngoding gitu ya, untuk memahamin si codingan adalah bukan kita ngapalin codingannya, tapi pahami konsepnya. Kalau misalnya konsepnya udah paham, mau dirubah gimana pun bahasanya itu nggak masalah. Yang penting kita tahu konsepnya. Oke? Karena yang mahal itu di situ, di konsep. Misalnya kita cuma tahu bahasanya doang, kita hafal gitu ya, tapi konsepnya nggak paham, diputar sedikit udah bisa apa namanya, nggak beraturan jadinya nanti. Penting konsepnya paham. Oke, jadi sebenarnya saya juga nggak hafal codingan gitu ya, saya nggak hafal semuanya gitu. Paling yang saya hafal yang sering saya pakai aja gitu, selebihnya nggak hafal gitu. Kayak kadang saya cari di Google gitu, caranya saya tahu gimana gitu, cara maksudnya secara alur saya tahu, cuman saya nggak tahu codingannya itu gimana, lupa gitu, atau kadang nggak tahu, kadang juga lupa gitu. Gitu. Jadi yang penting tahu, oh alurnya begini nih gitu. Nanti untuk bahasanya ya itu mah gampang lah, kita bisa cari di Google gitu. Jadi jangan takut cari di Google. Karena orang Google pun nyarinya di Stack Overflow. Nah, lihat nggak? Tuh, jadi ya nggak usah terlalu apal-apal banget lah sama codingan. Yang penting konsepnya ngerti. Tuh. Oke, bisa nggak ditanyain, kita lanjut lagi. Kita mungkin langsung masuk ke array 3 dimensi, multidimensi maksudnya, lebih daripada 2. Nah, untuk array multidimensi ini sebenarnya jarang dipakai sih. Jarang dipakai, cuman biasanya prakteknya beda. Maksudnya prakteknya itu nanti dipakainya itu bukan di array tapi di collection biasanya. Jadi biasanya di collection itu yang dia dimensinya emang kadang berdimensi-dimensi gitu untuk collection. Jadi mungkin ini untuk apa, tahu aja gitu. Cukup tahu aja ya, bahwa ada array multidimensi yang kayak gini bentuknya gitu. Ada array dalamnya ada array lagi gitu. Mantap ya. Dan biasanya untuk kayak gini itu biasanya untuk operasi matriks biasanya yang dipakai, karena kan dia butuh banyak matriks gitu, banyak array gitu. Biasanya untuk operasi matriks pakainya ya array yang banyak dimensinya gitu, atau yang berhubungan dengan yang sekarang itu yang lagi populer ya, machine learning misalnya, atau data scientist tuh biasanya kan mainnya pakai array gitu ya. Ya itu juga kadang bisa dipakai gitu.
Atau untuk apa namanya 3 dimensi, 3D modeling, dia juga pakainya array multidimensi. Yang minimal array 3 dimensi lah gitu ya. Kan untuk panjang, lebar sama tinggi. Kan buat 3D modelingnya biasanya gitu. Biasanya untuk array multidimensi itu dipakai untuk hal yang kayak gitu. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Collection. Nah, collection ini menarik nih. Jadi ini sebenarnya pengembangan dari array gitu ya. Jadi array sama collection itu sama aja, bedanya tuh di strukturnya aja gitu. Jadi kalau misalkan si collection ini strukturnya adalah key value pairs namanya. Istilahnya key value pairs. Pasangan kunci dan nilai. Pasangan loh. Pasangan kunci dan nilai gitu ya. Jadi di collection ini dia juga punya indeks, tapi istilahnya adalah key, kunci gitu ya. Dan kita lihat strukturnya itu kan key value pairs. Nah, indeks daripada si collection itu namanya key. Nilainya itu value disebutnya. Gitu. Nah, di situ ada contohnya ya. Di situ ada variable $collection sama dengan pakai array tetap. Cuman bedanya adalah dia pakai kunci. Di situ contohnya ada ID. Nah, itu ID sebagai kunci, sebagai key daripada si collection. Nah, itu sebelah kiri. Sebelah kanannya adalah nilainya atau value-nya. Jadi sebelah kiri kuncinya, sebelah kanan adalah nilainya. Jadi dia selalu berpasangan gitu ya. Wah, collection aja berpasangan. Masa kamu enggak? Wah. Jadi sebelah kiri adalah kuncinya, sebelah kanan adalah nilainya gitu. Dan dia dibatasi oleh tanda sama dengan atau lebih dari gitu. Sama dengan lebih dari atau tanda panah lah gitu ya, berarti ya. Kelihatannya gambarnya gitu. ID, panah, nilai. Dan setiap key value pairs, setiap pasangan kunci dan nilai itu dibatasi dengan koma, sama kayak array ya. Kan dia setelah nilai, kalau misalnya mau indeks keduanya di koma. Bentar, maksudnya elemen pertama nih, untuk membatasi antara elemen pertama sama kedua dipakai koma. Untuk selanjutnya dibatasi dengan koma juga. Dan juga sama. Setelah satu key value pairs pasangan kunci dan nilai itu dibatasi dengan koma untuk batas antara pasangan kunci dan nilai yang lain. Misalnya ini untuk ID nilainya 1 2 3 4, koma. Terus name kuncinya, value-nya Galih gitu ya. Koma lagi. Kuncinya address selanjutnya, terus nilainya Tangerang gitu. Udah. Terus ada mau nilai lagi berarti koma di sini, koma lagi. Tambahin lagi key-nya apa, value-nya apa. Gitu ya. Oke. Nah, untuk cara aksesnya, dia juga pakai indeks tapi pakai key, oke? Collection. Kalau misalnya kita mau akses si elemennya, dia pakai key. Misalnya di sini contoh kita mau nyetak si name. Kita bisa panggil nama collection ya. Kurung siku key-nya misalkan name. Ntar dia nyetak si nama Galih ini. Gitu ya. Oke, kita coba. Collection sama dengan array ID. Nah, untuk nilainya itu bebas ya. Untuk nilainya bisa bebas, bisa macam-macam. Di dalam satu collection itu bisa punya banyak nilai sama kayak array, cuman dia key-nya doang beda. Key-nya aja yang pakai kita bisa custom gitu ya. Misalkan echo collection dengan key name. Nah, gitu ya. Keren kan? Ada labelnya sekarang. Nggak pakai 0 1 2 3 dan seterusnya gitu ya. Kita udah bisa pakai label gitu. Misalkan kayak di rak perpustakaan itu udah ada namanya. Misalkan buku sejarah, buku dongeng ada tulisannya dongeng gitu. Nggak pakai indeks. Misalkan kebayang nggak kalau misalkan rak
buku perpustakaan pakai indeks 0 1 2 3 gitu ya. Itu baris atas, bawahnya 0 1 2 3. Pusing nyarinya. Tolong dong ambilin buku di indeks sekian. Waduh, mantap dah. Pusing dia. Nah, ini. Gitu ya. Collection. Sebenarnya ini bisa dibilang array juga sih. Array yang kuncinya itu di custom. Cuman biar lebih keren gitu ya. Oke, biar lebih keren. Biar lebih keren namanya kita jadi ganti collection gitu. Karena emang rata-rata collection kayak gini. Dia punya key value pairs. Gitu ya. Mau tanya? Mau nanya dong, Silakan. itu satu nilainya itu nggak bisa, satu key-nya itu nggak bisa punya banyak nilai ya? Bisa, bisa. Kan tadi kan sama kayak array ya. Bentuk ini itu bisa bisa macam-macam. Oh, dalamnya ada array lagi bisa. Tapi kalau panggil satu key berarti nggak bisa panggil salah satu dari nilai itu. Gimana? Kalau key-nya dipanggil berarti yang tampil semua nilainya, bukan nggak bisa salah satu. Salah satu. Kalau misalkan semua nilai malah nggak bisa. ID pasti error. Ya, kita harus tambahin lagi di sini. Kayak 2 dimensi bentuknya. Gitu. Atau kalau misalnya kita mau tambahin collection lagi di dalamnya, misalkan tambahin primary ID, secondary ID. Nanti di sini tinggal kita custom. Oh ya, ini untuk biar lebih rapi kita enter ya. Biar lebih rapi, kita harus punya seni. Coding is an art. Nah, sini kita bikin gitu. Kita bisa bikin kayak gitu. Kayak array multidimensi, cuman key-nya aja beda gitu. Indeksnya beda, bukan pakai indeks 0, 1, 2 dan seterusnya gitu. Kita bisa pakai teks kayak gini gitu. Atau kita mau kasih poin, bisa 1,2 gitu. Bisa 2, bisa. Jadi nilainya nggak harus selalu teks juga. Kita mau kasih angka boleh 202 gitu. Juga sama. Yang penting harus sama persis. Gitu ya. Jadi kita bisa pakai angka, bisa pakai teks, bisa pakai bilangan pecahan gitu ya. Bebas. Oke. Paham habis ini? Nilainya bebas. Mau misalkan gitu. Boolean juga bisa. Ya, jadi nggak harus selalu string, semua number. Boolean bisa. Kita mau tambahin collection lagi di dalamnya boleh. Tambahin array juga boleh. Hobi array misalnya. Gitu. Bisa. Bebas. Mau dalam satu key collection ada array, ada boolean, ada string, dalamnya ada collection lagi, dalam collection ada angka, bebas. Tipe datanya bebas. Oke, itu collection. Ada mau tanya lagi? Boleh, silakan. Yap. List, array list, hash map, linked list, enggak. Tidak ada. Karena dia typeless, jadi turunannya enggak ada. Tipe collection ini aja enggak ada tipenya, apalagi turunannya. Gitu. Untuk struktur data itu kita bikin sendiri. Gitu. Iya, benar sekali. Sifat dasarnya PHP. Tambahkan. Oh enggak, bukan. Sifat dasar PHP typeless. Bukan ya?
typeless gitu. Yuk bisa sama. Ada mau tanya lagi silahkan. Yuk, ada yang masih bingung sama collection? Silahkan ditanyain. Biar nggak penasaran, nanti nggak bisa tidur loh. berat. Kan gitu kan, penasaran gitu sampai nggak bisa tidur. Wah. Saya aja yang penasaran, kalian gak usah berat. Ya udah, ini coba dulu deh. Silakan dieksperimen, dirubah-rubah resepnya. Yang saya udah kasih. Lihat kotak biru. Wih, oren dong, kan biru. Astaga, orang lain. Waduh. Berasa kayak lampu RGB gitu loh. Oh ya lupa. Kita gitu nggak punya dari dulu ya. Oke. Nggak ada yang mau tanya lagi nih, bener? Oke, nggak ada berarti bagus, mantap bu. Udah paham ya berarti ya, sampai collection. Oke, sekarang kita coba eksperimen sedikit untuk collection. Ini kan kita apa namanya nyetaknya itu per ini ya, per indeks itu ya satu-satu. Nah gimana kalau misalnya pakai looping? Kita coba nih. Tadi kan saya sempat nyinggung juga tentang each terus ada collection gitu. Gimana nih kalau misalkan kayak gitu ya? Nah, oke untuk yang biar lebih gampang ya ini kita hilangin dulu deh arahnya biar gampang. Kita ganti ID-nya 1 gitu ya. Ini juga nggak perlu ada kayak gini, kita pakai yang satu dimensi aja dulu, penting collection. Nah, bikin collection S misalkan atau misalkan apa ya di sini bikin user deh gitu ya. User S user data misalnya atau apalah itu bebas. Misalkan segini sih kita cetak echo sini juga sama nih S user data, kita concat dengan spasi, hasilnya sama sebenarnya ya, sama ya. Satu untuk ini, gali untuk yang elemen kedua, Tangerang untuk yang ketiganya. Satu ini yang true, karena true dia satu, jadi nah ini yang ini gitu ya, sama loopingnya sama gitu, 1 2 3 4. Nah tapi kalau misalnya kita pakai key, kita tambahin di sini key. Nah kita bisa pakai nih key-nya di sini, misalnya kita gabungin key titik 2 gitu ya, gabung sama user data. ID titik 2 1, name titik 2 gali, address titik 2 Tangerang, manusia titik 1 gitu ya. Jadi apa namanya ada bisa kita macam-macamin gitu untuk penyajiannya ya. Data udah ada nih, ini bahan-bahan makanannya, kita sajiannya bebas mau gimana gitu. Oke. Oh ya, di sini mungkin ada sedikit pengenalan. UC first. Di sini ada UC first. Itu bikin uppercase si huruf pertama daripada kata. Loh, salah. Oh iya lupa. Dia harusnya di luar. Concat dengan key UC first. Nah, first nah keren ya, jadi ini uppercase huruf awalnya. Ini ada function lagi nih, function baru nih, UC first namanya. Ini bukan baru sih, baru lihat aja gitu ya, ini udah ada di Wetry School. UC first, atau misalkan kita mau bikin semuanya uppercase UC word
Loh, nggak bisa. Oh iya, sama ya WC words. Uppercase. Tuh, nggak deh. Upper. Lupa sih. Apa ya? Lu nggak deh. UC first, UC words, UC doang. Saya lupa kan. Nah ini nih, kadang-kadang gitu suka lupa. PHP uppercase. Kita lihat. Oh, start to upper. Oke. Nah, sama uppercase semua ya. Nah, ya ini bebas sih, terserah ini mah. Saya mau uppercase semua, mau UC first satu kata pertamanya, atau UC word itu berarti per kata, misalkan nama lengkap berarti N sama L-nya gede gitu. Misalnya di sini ya, name, full name gitu ya, full spasi name. Nah, loh kok, ya lupa, UC words maksudnya, words. Lu. UCF lagi. UCF itu apa ya? Nah itu, UC words, FN. Padahal di sini kan kecil semua ya, full spasi name. Nah di sini kalau misalnya kita pakai UC words, dia huruf depan dari per katanya itu gede. Kalau UC first, kata pertamanya aja. Gitu ya. Oke, kira-kira gitu. Itu for each. Sampai sini ada mau tanyain? Saya copy lagi deh. Iya, ini aja. Ya. Oke, sampai sini ada mau tanyain? Silahkan. Mas, kalau itu ada array-nya nggak bisa ditampilin semuanya langsung ya? Oh, maksudnya kalau misalkan ada array di sini gitu. Ya, 1, 2, 3 gitu. Nggak bisa. Pasti error dia di sini. 2. Nah, error. Kalau misalkan kita mau nampilin arraynya, kita harus looping juga dalam sini. Kita harus looping. Jadi di sini kita bikin for each lagi. Ya, saya tunjukin deh. Kalau dia bentuknya array, si collection itu punya array gitu. Oke, biar lebih enak ya kelihatannya. Kita kasih ini aja satu lagi. Hobi. Pakai ini, pakai array. Nah, di sini kita bisa looping lagi, kita bisa kasih for each lagi sebenarnya. Atau kita mau kasih for boleh juga, bebas. Jadi kita pakai for each aja deh ya, biar enak. For each, di sini kita ambil karena kita mau ambil data dari barisnya, maka yang kita ambil adalah ini, user data. Karena kalau misalnya kita ambil dari user, berarti kan dia ambilnya ini dong. Nah, makanya kita ambil si per barisnya user data tadi ya, yang setiap looping itu berubah terus. Ini gitu ya. Nah, ini kita ambil di sini, kita copy. Kita pakai row-nya, kita ambil row-nya. S, misalnya kita bikin apa ya? Sub misalnya. Sub elemen gitu ya. Echo S sub. Nah, tapi yang jadi masalah adalah ini pasti error. Kenapa? Karena kita kalau misalnya yang bentuknya array
ini mungkin berhasil. Tapi kalau misalnya nggak bentuknya array, pasti salah. Karena yang di for each yang dia butuhin adalah array bentuknya, bukan tipe data yang bukan array. Kayak string, true gitu ya. Nah, misalnya yang terakhir ada. Nah, terakhir muncul pasti. Karena dia bentuknya array, bener datanya yang ini, yang dibutuhin sama si for each. Nah, tapi selain daripada array, dia pasti error. Gitu. Tapi kita bisa rubah sebenarnya. Oke, sampai sini saya tanya dulu deh. Kira-kira ada yang tahu nggak solusinya gimana? Biar bisa nampilin data ini juga, bisa nampilin data ini juga. Ayo. Ayo, 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 ayo. Ya, ada yang tahu solusinya gimana? Gimana caranya biar bisa nampilin semua data ini? Walaupun di sini ada array, di sini data bukan array gitu. Ayo, ada yang tahu nggak mana solusinya? Silahkan coba. Saya kasih waktu ya 10 menit deh. Sampai 9:21 ya. Coba. Ada yang tahu nggak solusinya apa? Gimana caranya bisa nampilin semua data si user itu? Bisa masuk gitu. Jadi dynamic programming itu, nah mantap lah pokoknya. Nah, untuk mencapai ke sini kita perlu banyak latihan pastinya. Jadi kita tahu alurnya gimana. Oke. Untuk yang dynamic, sebenarnya cara yang tadi Ahmad itu termasuk yang dynamic sih. Jadi kalau misalnya kita nanti apa namanya nge-looping gitu ya, terus kita tambahin datanya lagi di sini, misalkan kayak tadi tuh nambahin 2 data, kita nggak perlu hardcode kayak gini, kita cuma cek tipenya tuh array atau bukan. Kalau dia tipe array berarti looping, kalau misalkan dia bukan berarti langsung cetak. Nah, itu salah satu yang dynamic. Jadi pakai get type tadi ya yang punya Ahmad. Get type. Get type itu dipakai untuk benar sih tulisannya. Iya, 2 dong. Get type. Isinya untuk mengambil tipe daripada si variable. User underscore data. User data. Sama dengan array. Kalau di array berarti looping. Kalau enggak ya nggak usah. Ya. Yang ketiga, dynamic juga nih. Ini sama-sama dynamic juga, cuman dia lebih spesifik. Is array. Ada nama metode namanya is array. Dipakai untuk ngecek apakah dia itu array. Kalau di array ya masukin dalam si looping gitu. Ini ada ketemu metode baru ya. Is underscore array. Fungsinya untuk ngecek apakah si data yang kita masukkan ke dalam si array is array ini adalah array. Gitu. Oke. Gitu kira-kira. Atau cara lain nih yang keren ya, yang keren lagi. Maksudnya cara yang mengeneralisasi semuanya. Ini kan kita misahin antara array dan bukan array gitu ya. Oh, ini saya copy dulu deh. Ini nih. Copy dulu biar bisa dicicipi. Selanjutnya adalah yang general gitu. Kita coba bikin generalisasi dari data ini gitu. Oh ya, untuk pertanyaannya Kintara udah kejawab belum sih? Ditampilkan semua langsung. Itu kan apa namanya, nggak bisa ditampilkan langsung karena memang harus di looping kan, ada bentuknya array. Gitu ya. Oh ya, udah sip, sama-sama.
Ini kita coba eksperimen dulu ya. Kita coba eksperimen lagi. Ini yang dia tuh misahin antara data array dan data bukan array. Nah, sekarang gimana cara kita bikin generalisasi? Mau dia array atau bukan array, tetap aja dilakukan hal yang sama gitu. Oke. Karena kemungkinan besar datanya itu lebih gampang dirubah ke array, kita akan looping. Jadi kita nggak perlu pakai if else. Perlu cuman gini, kita tiban datanya. Bentar. User data, kita pakai ternary ya biar lebih keren. Aduh, biar lebih keren dong. Is array gitu ya. Si user data, kalau dia user datanya itu array, maka gitu ya. Kalau misalnya di array berarti ya udah biarin user data aja. Sebagaimana dia mestinya data itu. Jadi kalau di array ya udah berarti user data ini tetap user data gitu. Tapi kalau misalnya dia bukan array, kita bikin dia jadi array, ya apa nggak? User data. Kalau dia bukan array, kita bikin array gitu ya. Kita generalisasi semuanya gitu. Kita nggak perlu bedain antara dia itu array atau bukan gitu. Itu tinggal bikin aja, datanya semua jadi array gitu. Hasilnya sama? Gitu. Ya, kita coba generalisasi datanya. Ini saya panjangin sedikit. Oh, banyak kepanjangan ya. Bentar. Saya wrap ya. Ini saya wrap nih. Jadi ini nyambung ke sini ya. Enter ya. Ini bukan di enter tapi lanjut datanya ke sini. Jadi di sini user data ini itu bakal dirubah jadi array kalau misalkan si user data ini bukan array. Tapi kalau misalkan dia array, ya udah datanya berarti nggak dirubah, tetap user data gitu. Oke. Karena kan kalau misalkan kita deklarasiin array kan kita tinggal bikin kurung siku dalamnya nilainya gitu kan. Nah, ini juga sama. Nilainya itu user data. Kita tutup dengan array gitu. Kita bungkus dengan array. Tuh. Nah, ini generalisasi nih. Generalisasi data. Ini juga berguna nih. Ini konsep ini juga berguna untuk nanti untuk kita tweaking lah gitu ya. Kita coba ngakalin sesuatu gitu. Bisa dipakai juga teknik ini. Resep baru. Silahkan dicoba. Saya copy jadi semuanya deh. Ini saya kasih komentar generalisasi data. Silahkan. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau tanyain? Silahkan. Ada yang mau tanyain? Silahkan. Gimana? Ya, true false. Ya, boolean. Is array. Nah, ini fungsinya penamaannya bagus ya. Apakah di array gitu ya? Kayak nanya gitu. Ini array bukan? Is array gitu ya. Tanda tanya gitu. Is array. Jadi misalnya kita namain variable ya kayak gitu juga. Nah, ini biasanya misalnya ada depannya ada isnya gitu ya. Hampir semua bahasa programmer sekarang yang level tinggi, high level itu biasanya kalau dia returnnya boolean pasti ada isnya depannya. Atau tipe data, bukan tipe data. Atau variable yang nilainya itu boolean pasti depannya ada isnya rata-rata. Atau can. Pokoknya yang hubungannya bentuk kayak pertanyaan-pertanyaan gitulah. Can fly, is array, is work gitu, is sleep gitu. Pasti kayak gitu. Have atau has leg gitu, has array gitu, biasanya kayak gitu. Pasti itu return boolean. Jadi untuk membedain antara data yang boolean
dengan yang bukan. Nah, iya banyak memang. Nah, itu Isnul, Isnul Daratista. Bukan ya? Function ya. Dia ngoding namanya. Aduh. Mantap. Oke, ada yang mau tanyain? Gimana? Ada yang nanya? Enggak, enggak ada ya? Ada yang nanya lagi silakan, ayo. Ada yang nanya enggak? Ada yang masih bingung? Atau ada yang perlu diulang? Silakan. Enggak ada? Sampai sini udah paham? Oke, kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyain, saya akan buat bertanya. Maksa. Nggak. Jadi, saya akan coba bikin soal latihan. Coba dikerjakan. Sebentar aja. Oke, di sini ada satu variabel. Kita agak mundur sedikit ya. Maksudnya kita bakal gunain materi-materi yang sebelumnya. Oke, biar enak. Sini ada users sama dengan array, oke? Array ya. Dalam sini ada collection. Oke. Pengecoh. QE, QS, SQS. Oh, PM boleh. Mantap, Bu. Oke, sekarang tugasnya adalah coba cetak semua orang ini yang rapih ya. Boleh pakai for atau boleh pakai for each. Boleh bebas. Yang penting gimana caranya nyetak lebih rapi lah, biar rapi. Silahkan. Waktunya sampai berapa ya? Hmm, nyampe ke 50 ya. Berarti 8 menit ya? Enggak nyampe 8 menit ya? 6 menit. Gampang lah ya 6 menit. Enggak susah. Ini enggak susah kok. Silahkan. Coba di share yang udah. Pakai di share ya. Harus pede dong. Tapi kalau misalkan mana tuh? Ini.
Hah? Udah, oh ini. Oh ini. Dia pakai satu garis Ah, DR. oke. Sip. Sip. Terus oke. Ini bisa apa ya? Ini bisa apa ya? Ini bisa apa? Punya Hani atau punya Kintara? Dia yang lain. Salah sih curigaan. Jadi siapa yang berbohong siapa yang jujur ya? Wah, ini bisa apa nih? Users. Tadi barusan pas punya siapa? Punya Hani bukan? Atau punya Kintara? Oh itu kita mas. Hah? Kita Oh iya. Oh iya. bukan saya kak. Oh iya. Oke sip. Oh, sip, mantap bu. Oke. Sip. Kintara. Ya, benar. Kita coba. Lupa ininya aja. Gak usah banyak-banyak. Siapa yang merah? Siapa yang merah? Wih, mantap. Wih, nice. Oke. Approve. Centang ya, centang biru. Oh, bukan ya. Sip, mantap. Oke. 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Nah ini kan udah mulai muncul kan Kintara nih. Enggak. Oke. Ya. Oke, mantap. Ini latihannya kira-kira bisa ya semuanya ya. Semoga bisa. Jangan cuman yang di share aja, oke? Semuanya juga apa namanya ikut belajar juga. Jadi kalau misalnya memang apa namanya kayak dari awal kan saya udah ngomong ya. Di sini bebas aja. Kalau misalnya ada yang mau nanya, silakan tanyain gitu. Kalau misalnya ada yang memang perlu diulang nih, bilang aja gitu. Ntar saya ulang lagi. Jadi jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk minta untuk diulang lagi gitu ya. Saya nggak akan gigit kok. Ya, tenang. Saya pengen semuanya bisa gitu. Semuanya paham. Seenggaknya, seenggaknya ya ada yang ada yang nempel lah gitu ya. Maksudnya nggak dari kelas terus setelah itu hilang gitu. Maksudnya seenggaknya ada yang nempel. Oh, tadi itu belajarnya ini loh. Walaupun saya jelasin 3 materi, mungkin satu materi yang ngerti nggak masalah gitu. Karena kan nggak apa maksudnya nggak mungkin lah dalam satu kali jebret gitu ya. Langsung apa paham semua enggak gitu. Seenggaknya ada yang nempel. Tuh, jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyain, nggak ada yang nggak ngerti, jadi ditanyain aja. Gitu. Oke, itu ya. Harapan saya sih pada paham semua. Oke, kita lanjut lagi untuk latihannya udah cukup, udah benar. Oke, mungkin kita akan sedikit bahas masalah ini collection udah ya, collection. Nah, nanti ini hubungannya, bentar, ada hubungannya nggak ya? Oke, mungkin sedikit ya menyinggung lagi tersinggung. Jadi collection ini nanti hubungannya adalah ke JSON. Hubungannya mungkin nanti kita nggak akan bahas sampai JSON, cuman ini gambaran apa namanya untuk informasinya aja gitu ya, cukup tahu aja. Nanti collection ini bisa dipakai untuk JSON. JSON itu apa ya? Coba di search. Di search di Google ya. JSON itu apa sih? Oke, kita langsung masuk. Apa ada yang mau ditanya sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya, function? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? On fire. Nggak ada. Kalau misalkan nggak ada yang mau tanya, kita lanjut ke function. Nah, function ini menarik nih. Function adalah set instruksi atau sintaksnya dibungkus jadi satu, terus dikasih nama. Jadi dibungkusnya itu bukan dikasih karet ya, tapi dikasih nama. Sehingga set instruksi itu bisa jalankan hanya dengan manggil nama functionnya aja gitu. Jadi function itu adalah satu set instruksi, oke?
Jadi misalkan kita memasukin perhitungan apa nih dalam satu function. Misalkan kayak pernah apa namanya ngelihat nggak matematika itu kayak gini nih. fx x fx lagi. X sama dengan gini-gini lah yang begitulah di matematika. Pernah lihat kan? Ya ini function di matematika itu kita pakai juga di codingan gitu. Cuman nggak sematematis ini gitu. Nggak sematematis di matematika gitu. Cuman function atau fungsi di matematika itu maksudnya fungsi di PHP itu ya kayak gini. Maksudnya nggak 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 sampai ada variabel-variabel yang kita nggak paham itu di matematika gitu ya. Jadi intinya adalah dia seset instruksi yang dibungkus terus dia dikasih nama gitu. Nah, cara bikin function tuh kayak gini. Kita tulis function, spasi, nama functionnya apa. Nah, function itu pasti ada ada kurungnya, pasti. Selalu function ada kurungnya. Itu menandakan function, oke? Baru tadi sini ada kurung, ada bloknya ya, dari blok awal, blok akhir. Nah, di tengah-tengah ini, dalam sini adalah instruksinya yang kita mau bungkus jadi satu gitu. Jadi nama function ini harus selalu ada function untuk ngedeklarasiin function. Function spasi nama functionnya apa. Berarti di sini ada instruksinya atau sintaksnya atau statement yang kita mau jalanin pada saat si function tersebut dipanggil. Contohnya di sini jalan gitu. Nanti yang bakal keproses adalah ini. Gitu. Ini contoh di sini. Misalnya ini saya komen dulu. Function jalan. Echo berjalan. Nah, tadi kan di function itu bisa dijalankan ya. Instruksi si function itu bisa dijalankan hanya dengan memanggil nama dari function. Oke. Kita tinggal panggil namanya aja gitu ya. Jalan. Ntar kita lihat di sini. Nah, gitu. Misalnya di sini echo-nya banyak gitu ya. Berjalan-jalan. Nah, ini banyak di sini. Nah, kalau misalnya kita mau apa namanya ngeprint ini, kita nggak perlu kopas lagi ininya. Kita tinggal panggil aja functionnya. Nanti dia bakal ngeprint sebanyak ini kali ini gitu. Misalnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 3 ada 15 nanti. Berjalan 15 kali gitu. Jadi kita mengeksekusi si apa sintaks ini, statement ini yang banyak ini. Kita cukup panggil satu nama. Analoginya gini. Kalau misalkan kita gini. Misalkan saya nanya ke Ahmad. Ahmad udah apa namanya ngambil nasi terus masukin nasi ke mulut ditelan udah belum? Udah ngambil nasi terus masukin nasi dalam mulut terus ditelan. Nah, gitu. Kan panjang ya kalau misalkan saya itu kan kegiatan namanya makan ya nggak sih? Ya maksudnya emang nggak selalu sih ngambil nasi. Kadang juga kan makan ya makan batu. Oh enggak batu ya. Makan nasi kan maksudnya nggak selalu makan nasi gitu ya. Makannya makan mie lah kan ngambil nasi. Cuman kayak kita bikin yang sederhananya dulu gitu kan. Kita bikin yang berarti hard codednya dulu. eh Makan kita bikin makan itu kegiatan ngambil nasi. Contohnya gitu ya, ambil nasi. Terus kita masukin nasinya ke dalam mulut terus kita telan. Itu makan namanya, oke? Nah, kira-kira kalau misalkan kita mau nanya orang udah makan atau belum,
kita nanyanya yang mana? Yang cara pertama atau cara kedua? Cara pertama itu udah ambil nasi terus masukin nasi dalam mulut terus ditelan udah belum gitu. Atau udah makan belum? Mendingan yang mana? Cara pertama atau cara kedua? Atau jangan-jangan pernah juga meraktekin cara yang pertama? Nah, itu juga yang terjadi di function gitu ya. Kita nggak perlu sebutin semua prosesnya gitu. Kita cukup sebutin namanya gitu ya. Prosesnya kita udah tahu gitu. Kita masukin prosesnya apa, udah kita kasih nama proses itu. Misalkan kayak tadi makan, prosesnya kan dimulai dari ambil nasi, terus kita taruh piring, terus kita masukin dalam mulut nasinya, kita telan nasinya. Itu kita kasih nama, namanya makan gitu ya. Ini juga sama contoh. Misalkan contoh ya, contoh jalan ya. Eh, Langkahkan kaki kiri. Nah, misalnya saya nanya nih ke Ahmad, Mat, tadi abis langkah kaki kiri, langkah kaki kanan kemana? Gitu. Jadi kan, ya kan apa namanya? Kalau misalnya kita nggak pakai function gitu ya ibaratnya, ya jadinya kayak gitu gitu. Jadi kita nanyanya itu ya itu kita sebutin semua prosesnya gitu ya. Padahal kegiatan tersebut udah punya nama gitu, jalan. Dan ini juga sama, kita bikin satu set instruksi yang kita bungkus, terus kita kasih nama, baru tadi sini tinggal kita panggil doang gitu. Jadi kita nggak perlu ngulang lagi prosesnya itu kayak gimana, kita nggak perlu nyebutin lagi prosesnya kayak gimana gitu. Gitu itu analoginya ya, itu analoginya. Analoginya kayak gitu. Jadi kita nggak perlu ngulang-ngulang lagi gitu. Kalau misalnya nggak ada function, ya udah kita berarti copy ini, paste gitu. Aduh, sorry. Copy, paste di sini. Kita mau jalan lagi, paste di sini. Kita mau jalan lagi, paste di sini kan banyak ya. Makan banyak space dan itu nggak efektif gitu. Kalau ini baru tiga, seperti biasa ya saya selalu bilang, kalau misalkan 1000 gimana gitu ya, ekstrim sekalian gitu. Misalkan dia jalannya butuh arahnya itu nggak selalu lurus gitu, misalkan dia butuh belok kan, itu harus ada yang dirubah gitu kan dari 1000 itu. Oke, gitu ya, kira-kira analoginya kayak gitu. Nah, sekarang kita coba bikin satu function yang ya sederhana lah ya. Ini ada function misalnya hitung luas atau jumlah, boleh deh hitung luas deh, hitung luas. luas Luas apa nih? Luas persegi misalnya kan, persegi. Dia butuh misalnya panjang sama lebar. Ini contoh aja ya, ini nggak usah diikutin dulu, contoh aja. Nah itu function kayak gini. Nah dia ntar ngitung P kali L. Nanti di sini tinggal kita panggil hitung luas persegi. Kita nggak perlu ngitung lagi nih. Misalkan ini ya walaupun emang sederhana rumusnya, cuman contoh misalkan dalam rumus ini itu dalam perhitungan hitung luas persegi itu banyak P kali L nggak sih? P kali L nggak sih? Kali kali ya? Oke. Misalkan 2 kali. Persegi panjang kali ya? Panjang juga. Panjang. Kalau misalkan nanti di bawah kita mau ngitung luas persegi lagi, kita nggak perlu nulis langkah ini lagi, kita tinggal panggil functionnya. Karena emang ini namanya panjang jadi agak ribet gitu ya. 6 gitu. Kita mau berubah, tapi nilainya beda gitu. Dengan proses yang sama, tapi nilai yang beda, kita bisa pakai function gitu. Tinggal kita panggil doang, terus variabel kita rubah-rubah gitu. Kan enak.
ya nggak sih? Nah, itu function kayak gitu. Ada yang mau tanya di sini? Ini contoh aja ya. Silakan, ada yang mau tanyain? Mungkin materinya untuk sampai hari ini cukup sekian dulu ya. Mungkin besok kita lanjut lagi. Ini ada 4 function. Besok kita bahas 4 tipe. Hmm? Hmm. Hmm. Variabel ini maksudnya. Hmm. Hmm. Gantiin gantiin posisinya itu masih gimana? Nah, gini, gitu. Kita ganti X itu. Hmm. Gini maksudnya. Hmm. Oh, enggak. CX tetap baca sebagai P. Karena sebenarnya kita di sini yang kita passing adalah value, nilai. Si X ini itu cuma sebagai variabel aja, tempat penampungnya. Yang dibutuhin sama si function ini adalah nilainya. Kalau misalnya kita ngepass si X-nya, si wadahnya itu ya, tempatnya, yang bakal kepas adalah yang kepas itu 10 ini, angkanya, nilainya gitu. Karena itu istilahnya adalah kita istilah yang ada di bahasa menengah ke bawah atau tinggi juga ada sih, Java biasanya juga ada. Makanya rata-rata ada beberapa bahasa yang memang pakai ini. Ada dua istilah ini. Pass by value sama pass by reference. Nah, yang kita lakuin di function ini itu adalah lagi. Pass by value. Jadi yang kita masukin ke situ cuma nilainya aja. Variable X-nya nggak akan ikut-ikutan. Tapi kalau misalnya kita pass by reference, yang kita masukin dalam sini adalah wadah-wadahnya sekalian gitu kita masukin dalam sini. Bukan nilainya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita pakai pass by reference ya, kita masukin X sini. Di sini bukan P tapi X gitu. Kalau misalnya kita pass by value, di sini kita passnya X, di sini P, yang nilai P adalah nilai X gitu. Bukan X yang di sini gitu. Oke, mungkin reference ini apa namanya, pembahasannya agak lumayan panjang. Cuman kira-kira kayak gini. Dua istilah ini, pass by value sama pass by reference. Menarik sih sebenarnya misalnya untuk dibahas reference ini. Cuman ya mungkin lain waktu lah. Kira-kira kayak gitu. Ya tetap ya di sini ya kalau misalnya kita ngepasnya X, ya di sini ya tetap P nilainya 10 gitu. Si X itu nggak akan gantiin posisinya P gitu. Gimana? Ada mau tanya lagi silakan. Yuk, ada mau tanya enggak? Yuk. Silakan. Sebelum tutup. Nah, Coba dong ini apa kayak kayak dirinya kayak
Hmm, hmm, pakai looping. Gini, gini, gini. Yang ditanya apa? Enggak pakai loop, enggak pakai looping. Enggak. Ini function. Maksudnya kalau misalnya kita mau nanti mau apa namanya gabungin sama si looping juga bisa. Cuman ini kita bahas tentang functionnya doang. Looping di sini nggak ada looping di sana. Maksudnya yang oh yang mau dibuat pakai function, pakai looping maksudnya gitu. Oh, kalau misalnya pakai function, pakai function, pakai looping bisa, bisa. Saya kita mau bikin for misalnya 10 gitu ya. Ya, kalau misalnya kita mau cuma satu angka doang ya udah. Hitung luas persegi panjang. Misalnya kita i gitu ya. I plus 1 ini 10. Ya bisa aja. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100. Ya, seterusnya lagi. Atau kalau misalnya kita mau bikin beda, benar sekali. Memang inisialisasi di nilai for itu bisa banyak. Nol, iyalah nol terus. Kan ini nggak akan berubah nilainya. Kita harus rubah nilainya di sini. Nah, ini nol aja dulu. Nggak penting sih ini. SP sama misalkan kita bikin SI kali 2 misalnya. L-nya kali 3. 0, 6, 2, 4, 5. Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat, ya seterusnya begitu lah. Spasi kali ya. Loh, kok tidak ada? Lupa di sini harusnya. Di sini harusnya. Nggak salah. Sini harusnya. Ini. Bisa kalau misalnya kita mau bikin kayak gitu. Ini sebenarnya nggak perlu sih. Nyampah doang. Gitu. Bisa kita mau bikin 1 ke 10 misalkan i-nya ya udah masukin aja i di sini, ini 10 di sini. Misalnya kita mau lebih yang mau bentuknya apa? Misalkan bentuknya kelipatan 2 atau kelipatan 3 kita bisa bikin kayak gini. Atau kita mau bikin array yang isinya itu nilai daripada persegi. Misalnya persegi panjang. Pakai S ya. Panjang karena banyak. Enggak juga ya. Saya kita bikin di sini untuk nilai X-nya. Kita bikin 8 di sini 2. Panjang kali lebar ya. 1, 12, 4, 3, 3, 7, 2 misalnya. 7, 9 ya. Ya di sini kita tinggal akses aja. Misalnya kita pakai for ya, for biasa. Saya tinggal ambil persegi panjang yang ke i 0 sama persegi panjang yang ke i 1. Dan nanti dia berubah sesuai dengan nilainya. Pemennya kayak
Oh iya lupa, ini ya lupa. Count. 8 kali 2, 16. 1 kali 12, 12. 4 kali 3, 3. Terus 32. 7 kali 9, 63. Banyak sih caranya. Kenapa? Ini. Gitu. Banyak cara sebenarnya. Berarti kita caranya mau yang kayak gimana. Karena pelular. Apalah itu. Banyak. Kan Inggris gitu ya. Enggak ya? Oke, gitu ya kira-kira. Jadi bisa bikin pakai looping. Nanti kita mau bikin cara mau kayak gimana boleh. Kita mau ganti ini bukan bentuknya array, kita mau bikin pakai collection boleh juga. Silahkan. Sini ada P8, L2 gitu. Bisa. Gitu kira-kira. Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Boleh. Woi, nggak gitu. Waduh. Enggak lah. Yo, ada yang mau tanya lagi? Silakan. Satu menit deh. Sampai 20. Mantap pula. Mau nanya gak? Nanya. 10, 9, 8. Itu mundur dong. Gak ada yang mau nanya nih, bener. Countdown. Gak ada nih. Ya udah deh, kalau misalkan gak ada yang mau tanyain, cukup sekian materinya hari ini. Besok kita lanjut lagi untuk materi yang function ya. Dan teman-temannya nanti. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.